Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini tentu ada ungkapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Kebaikan dan kemurahannya selalu baru kita rasakan dalam perjalanan kehidupan ini, dan kita juga boleh bersyukur ketika kita boleh ada di hari yang kedua di minggu ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan kita, dalam melakukan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan, dalam melakukan segala ketetapan dan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, kita sadar bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan, kita membutuhkan bimbingan Tuhan yang kemudian di dalamnya akan menuntun kita untuk melakukan segala hal yang baik dan benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita ada dalam renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita akan merenungkan firman-Nya di hari ini yang kemudian di dalamnya kita akan awali dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebagai orang percaya yang tentu membuka hati kita, kehidupan kita untuk bermohon tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Ya, memang benar saudara-saudara. Jika Tuhan tidak ada di samping kita, jika kita tidak membuka hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan, maka dengan demikian kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada berkat, tidak ada keberhasilan, bahkan mungkin ada kegagalan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi juga ketika kita ada dalam bimbingan Tuhan, memang kita tidak akan pernah lepas dari tantangan dan pergumulan hidup saudara-saudara. Tetapi kita percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan baik-baik saja dan kita akan sampai pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur ketika kesempatan Engkau beri bagi kami untuk dapat melakukan tugas kerja aktivitas kami. Dan mengawalinya kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami semua, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang akan kita renungkan di hari ini yang berbunyi begini. Ketika kamu meniup bunyi peringatan, tentara yang berkemah di sebelah timur harus berangkat. Ketika kamu meniup bunyi peringatan kedua kalinya, tentara yang berkemah di sebelah selatan harus berangkat. Jadi, bunyi peringatan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nafiri ini digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan para tentara ketika mereka akan berangkat untuk berperang. Alkitab menyaksikan ayat yang ke-5 dikatakan, kalau satu kali dibunyikan, maka para prajurit, para tentara yang ada di sebelah timur yang akan berangkat. Tetapi ketika ditiup untuk kali yang kedua, maka para tentara yang ada di bagian selatan yang harus berangkat. Nah, di sini memperlihatkan satu pengaturan yang baik, saudara-saudara, di mana ada satu disiplin yang harus dijalani, yang harus dilakukan oleh para tentara, agar supaya tidak terjadi kekacauan, agar supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus peka terhadap tanda yang diberikan kepada kita. Ketika kita dehidrasi, maka tanda-tandanya adalah kulit kita, mulut kita menjadi kering. Dehidrasi yang kita alami mengakibatkan kita mengalami kehausan. Nah, demikian juga ketika kita mengalami kekeringan dalam kerohanian kita, saudara-saudara, ada tanda-tandanya, yaitu ketika kita merasa diri lebih hebat dari orang lain, ketika kesombongan melingkupi kehidupan kita, ketika kita pandang enteng terhadap orang lain, ketika kita merasa lebih tahu dan tahu segalanya. Nah, itu merupakan tanda-tanda di mana kita mengalami kekeringan rohani. Hari ini kita belajar untuk peka, melihat, menyaksikan tanda-tanda dalam kehidupan kita. Kita mau membentuk diri kita semakin baik lagi di hadapan Tuhan dalam penyertaannya yang sempurna. Karena itu, secara bijaksana, secara terbuka, secara berani, kita harus menyaksikan kasih setia Tuhan. Kalau ada tanda-tanda dehidrasi, kekurangan dalam sisi kerohanian kita, maka mari kita berbenah untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Adakah hari ini di antara kita yang merenungkan firman ini, yang mengalaminya? Maka cepat-cepatlah berbenah diri. Tuhan memberkati, mari berdoa. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus peka, mendisiplinkan diri sendiri dengan melihat tanda-tanda yang terjadi sebagai satu bentuk pembentukan diri kami menjadi lebih baik lagi. Biarlah hari ini kami mau mengubah diri kami menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan tangan kasih-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami membawanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.